aku punya pengalaman pribadi tentang berondong dan gigolo. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Aku lagi berdiri nunggu hujan reda. Ini mulai pagi nggak berhenti-berhenti ya. Sebenarnya aku mau jemur nasi sisa kemarin gitu. Kasihan dibuang ya. Eman-eman sih. Orang lain aja susah makan, kenapa kita harus buang-buang nasi? Ya, sekarang ikuti aku ke dapur yuk. Sebenarnya masih bagus sih, tapi kadang perutku sensitif banget gitu. Kemarin ada yang protes ini pas aku masak, katanya mengganggu. Mohon maaf ya, aku nggak menata dapurku dengan bagus, dengan baik, karena aku merasa di sini bukan tempat aku terakhir tinggal ya. Dan seperti ada di video-videoku sebelumnya, nanti di sini ya videoku yang ini, linknya akan aku taruh di kolom deskripsi, ditonton lagi. Dan ada juga video yang ini, nanti kalian tonton semua video-videoku, semua penjelasan tentang rumahku ini. Nggak begitu serak hatiku menempati untuk masa tua aku ya, maka dari itu aku nggak membeli perlengkapan rumah. Yang aku taruh ya sementara seperti ini aja, karena kalau aku pindah-pindah nggak ribet bawanya. Jadi di belakang mengganggu banget ya, talenanku itu bukan kotor, tapi agak ternoda dikit. Ya maklumlah, warnanya kan putih, kayak gini ya. Karena keseringan dipakai ya jadi ternoda sedikit, biar nggak mengganggu. Ya udah aku sembunyikan di sini. Aku kepingin banget bikin jipang gitu ya, yang terbuat dari jagung. Orang zaman sekarang nyebutnya berondong, sambil nunggu hujannya reda. Nah ini udah selesai, sekarang aku membuat karamel. Karena hujan gak reda-reda, jadi aku mager ya, males gerak, males kemana-mana. Aku ajak kalian untuk masuk kamar. Karena udah lama banget aku nggak bikin konten tentang cerita-cerita. Jadi sekarang aku mau bercerita tentang berondong dan gigolo. Nah, di sini tempat tidurku berantakan banget. Aku memang gimana ya, males-malesan gitu. Nggak seperti dulu, aku orangnya rapian ya. Kadang selimutku ini aku nggak sempat ngelipet. Nah, sambil aku lipat baju, kita cerita-cerita ya. Taruh dulu di sini. Aku mau ngambil bajuku yang mudah-mudahan sih nggak terlalu lembab ya. Nah, ini dia bajuku. Kita mulai aja ceritanya ya. Aku memang sangat menyukai berondong, tuh popcorn kayak gitu ya. Aku senang waktu aku kecil, itu memang makanan favoritku. Nenekku kalau ke pasar pulangnya pasti beli oleh-oleh jagung yang dikasih karamel, itu namanya jipang. Dan begitu aku dewasa dapat kata-kata dari mana atau bahasa dari mana, jipang itu disebutnya berondong kayak gitu ya. Ya aku ikut-ikutan aja nyebutnya berondong, dan tanpa malu-malu ya memang aku menyukai gitu, menyukai makanan berondong yang manis ya. Kenapa aku sangat menyukai berondong? Karena itu memang makanan favoritku. Tapi sekarang aku mau cerita tentang gigolo. Kemarin aku nggak sengaja lihat-lihat handphone di beranda YouTube HP ku, itu muncul
Ada seorang SPG cantik dari Bali ya, dia sudah punya suami, udah punya anak, tapi jujur orangnya cantik banget. Mungkin beritanya kalian udah pernah nonton ya. Dia memang udah punya suami, udah berkeluarga, tinggal satu rumah, tapi beda ruang gitu ya, kayak pisah ranjang. Mereka tidak mau mengambil jalan bercerai demi anak-anak. Karena mungkin dia udah lama nggak merasakan sentuhan seorang laki-laki, dan sama suaminya mungkin udah mati rasa karena ada sesuatu hal atau problem ya, kita nggak tahu. Nah, singkat cerita, ini si tante bermain media sosial kayak gitu. Di dalam media sosial itu dia mencari seorang teman dan bertemulah dia dengan seorang lelaki muda. Pada suatu hari mereka melakukan meeting itu ya, atau pertemuan kayak gitu di sebuah rumah makan. Dan terjadilah di sana suatu transaksi. Si cowok mengaku dirinya itu seorang gigolo kayak gitu. Nah, perempuannya juga mau bayar, mungkin karena udah lama kesepian, berangkatlah mereka ke sebuah penginapan. Nah, di situ yang pada saat dia main itu, perempuannya ini atau si tante ini nggak puas karena bulunya itu lemas, letoy kayak gitu ya. Jadinya si tante itu nggak puas kayak gitu karena dia udah bayar mahal, mainnya nggak bagus, lemes kayak gitu ya. Jadinya yang si tante marah karena si yang aku gigolo ini tersinggung. Diakhirilah hidupnya si tante itu. Jadi ngeri banget ya. Kalau memang dia benar-benar gigolo, itu aku pernah punya teman ya. Temanku itu punya teman yang memang pekerjaannya melayani tante-tante yang kesepian. Kalau menurut aku sih kayaknya gadungan ya. Dia itu cuma lelaki kesepian juga sih. Kalau memang dia benar-benar profesinya sebagai gigolo, otomatis dia akan memiliki badan yang sehat, perut yang six pack, dan memang pekerjaannya seperti itu, melayani para wanita dewasa yang kesepian seperti itu ya. Jadi ini kayaknya dia bukan gigolo, cuma iseng-iseng aja pingin melayani perempuan tua tapi ngaku-ngaku gigolo seperti itu ya. Nah, pernah aku alami juga ini pada tahun 2005 itu, dimana aku lagi mendirikan usaha kecil-kecilan bersama suamiku ya. Belum genap berjalan setahun, jadi usaha kecil-kecilanku tuh diserobot oleh teman sendiri, yaitu temannya suamiku ya, diambil alih. Nah, ketika kita membangun usaha itu kan nggak punya duit pribadi gitu ya, otomatis kita modal usaha awal-awal itu pasti dapat minjem di bank. Jadi karena usahaku itu diambil alih, aku nggak ada pemasukan. Setiap bulan aku harus bayar tanggungan di bank, tapi aku pemasukannya nggak sesuai gitu ya pada saat itu. Jadinya aku benar-benar bilang aja, pada saat itu aku dalam keadaan krisis, dalam keadaan bangkrut gitu ya. Waktu itu anak-anakku juga masih kecil, masih sekolah. Jadi pada saat itu disingkat cerita aja ya, karena keadaan itu aku sering berkomunikasi di sebuah aplikasi zaman dulu namanya MRC ya, dan setelah MRC itu ada Yahoo Messenger gitu. Waktu itu aku nggak begitu memahami. Yang aku tahu pada saat itu aku ingin berkomunikasi dengan setiap orang di aplikasi itu untuk menjual usaha yang memang bangkrut, dan aku mau alihkan ke orang-orang yang memang mau melanjutkan kayak gitu. Jadi aku nggak paham pada saat itu, dimana orang di dalam media sosial itu banyak bohongnya ya. Aku udah pengalaman banget dan bersyukur aku nggak pernah kena tipu ya. Aku selalu peka gitu. Aku ngobrol dengan orang-orang yang ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, pokoknya dari mana-mana. Nah, pada suatu hari aku percaya-percaya aja sama orang itu. Mereka sampai datang ke Bali untuk nemuin aku. Dalam pembahasanku di dalam percakapan Yahoo Messenger ataupun MRC itu, mereka sangat serius untuk membeli usahaku. Karena memang pada saat itu aku betul-betul valid gitu. Aku pikir orang itu serius. Nah, ternyata ada yang datang ke Bali menemui aku serius ketemu mereka. Nah, otomatis yang nemui aku ini cowok kayak gitu ya. Mereka bilang dia pengusaha dan mau melanjutkan usahaku. Setelah ketemu, alur pembicaraannya berbeda. Nah, disitulah dia memberitahu bahwa tanpa malu-malu dia langsung mengakui, aku sebenarnya gigolo, dia bilang gitu.
Mah, aku kan kaget ya. Karena apa? Karena tujuanku bukan seperti itu lagi. Aku bukan seorang tante yang kaya. Aku seorang perempuan dewasa atau seorang tante yang lagi bangkrut, usaha lagi pilot dan tidak memiliki banyak uang seperti itu. Itu bukan sekali ya. Yang keduanya juga aku ketemu sama orang itu kalau nggak salah dari ya. Nah, dia juga nemuin aku serius berkeluh kesah bahwa usahaku lagi bangkrut, berbicara tentang usahaku. Ini serius banget ya, aku nggak ada maksud yang lain-lain. Tapi ternyata apalah daya ya, orang itu juga sama, mungkin karena dilihatnya aku sebagai wanita yang udah dewasa gitu ya. Aku juga nggak begitu paham, ternyata orang yang berkenalan di sosial media itu nggak semuanya berakhir baik gitu ya. Sama aja, begitu ngobrol sama aku, dia juga mengakui seperti ini. Aku dulu loh, beli aku dong, beli badanku dong. Dia jujur bilang kayak gitu. Aku kan ngerasa ketakutan ya, aku juga kayak polos banget. Aku bilang, wah aku tujuanku nggak seperti itu. Aku memang benar-benar mau membahas tentang usaha karena aku dalam keadaan pilot, bangkrut dan tidak memiliki banyak uang kayak gitu. Aku nggak marah, nggak gimana ya. Aku berbicara baik-baik aja bahwa aku bukan orang yang seperti itu udah pengalamanku ya. Tapi ketika aku menyadari sekarang dari informasi teman-temanku juga di Jakarta itu ya, yang dimana dia punya tetanggaan seorang gigolo itu memang badan harus bagus, tampang harus ganteng gitu ya, harus bersih, six pack kayak gitu, nggak sembarangan, bukan gigolo abal-abal seperti yang aku ceritakan di awal yang sampai membunuh seorang tante ya karena dibilang lemes, dibilang letoy kayak gitu. Jadi yang aku temuin orang ini juga seperti itu, kayak nggak ganteng, badan nggak bagus, tapi dia ngaku dirinya gila kayak gitu ya. Cuma itu aja sih ceritaku, aku nggak sampai ketipu ya sama orang-orang, apalagi sekarang kalau aku memang baik kepada subscriberku yang udah setia menonton, aku udah berbagi nomor WA aku kepada beberapa orang teman itu, memang mereka memang baik, apalagi udah selama aku YouTube itu selalu komen, selalu nonton. Sebagai rasa terima kasihku, aku berbagi nomor WA aku kepada mereka ya. Jadi ada aja sih salah satu yang aku bagi nomornya itu mau mancing-mancing gitu, kayak membahas masalah kayak gituan gitu, tapi aku nggak sampai kena kayak gitu. Ya jadi itu aja ceritaku hari ini ya, aku membahas tentang berondong, masalah aku bercerita tentang dulu udah tuntas ya. Nah, untuk videoku hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah setia menonton. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah. Ayo makan. Pinter ya. Ayo makan.